Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas perilaku konsumen B akan menjelaskan terkait dengan tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Di sini kami terdapat dua anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Maulana Fatih Aliazafi, NIM 19031100061, dan rekan saya Eva Nurhayati dengan NIM 19032110080. Baik, selanjutnya yaitu ada topik pembahasan yang mana terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, studi kasus, dan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang makalah kami, di mana keputusan pembelian merupakan hasil simpulan yang terbaik konsumen dalam membeli atau memilih suatu barang. Sikap konsumen merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen terhadap informasi dari suatu produk. Sikap yang dilakukan oleh konsumen didasarkan atas pandangannya terhadap produk dan proses belajar dari pengalaman ataupun dari yang lainnya. Pada pembahasan yang kedua, terkait dengan tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari pengenalan masalah atau kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah di mana pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal dan eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang seperti lapar dan haus yang telah mencapai batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Nah, menurut Angel Blackwell dan Miniard 1995, menyatakan bahwa suatu kebutuhan harus terlebih dahulu diaktifkan sebelum dapat dikenali. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kemungkinan suatu kebutuhan tertentu akan diaktifkan atau tidak, yaitu yang pertama, keadaan yang berubah, yang artinya kebutuhan akan sering diaktifkan oleh perubahan di dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, pemerolehan kebutuhan. Pemerolehan kebutuhan pada gilirannya akan mengaktifkan kebutuhan akan produk tambahan. Yang ketiga, konsumsi produk. Nah, konsumsi aktual ini sendiri dapat memicu pengenalan kebutuhan. Dalam beberapa situasi pembelian, suatu kebutuhan dikenali hanya karena situasi kehabisan persediaan. Sehingga pengenalan kebutuhan terjadi karena suatu kebutuhan yang diantisipasi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pengaruh pemasaran. Para pemasar sesungguhnya tidak dapat menciptakan kebutuhan pasar. Pengaruh pasar dibatasi hanya pada kebutuhan yang diaktifkan yang ada dalam diri konsumen. Yang kedua, terkait dengan pencarian informasi. Nah, setelah konsumen terangsang kebutuhannya, maka konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi ini dapat bersifat aktif atau pasif, internal dan eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan ke beberapa toko untuk membuat perbandingan terkait dengan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif hanya dengan membaca atau melihat iklan di surat kabar, majalah, dan televisi tanpa memiliki tujuan khusus tentang gambaran produk yang akan dibeli atau yang diinginkan. Nah, informasi eksternal ini dapat berupa sumber pribadi, sumber bebas, sumber pemasaran, sumber pengalaman langsung, dan sumber yang lagi tren pada saat ini. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang produk tersebut, maka selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. Nah, evaluasi alternatif sendiri yaitu suatu proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, dalam evaluasi alternatif terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembelian. Yang kedua, mengevaluasi pilihan dan menyederhanakan pilihan pada alternatif yang diinginkan. Nah, dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan secara cermat dan logis, akan tetapi pada waktu lain, konsumen yang sama hanya sedikit mengevaluasi atau tidak sama sekali.
Konsumen membeli berdasarkan dorongan sesaat atau tergantung intuisi. Terkadang juga konsumen mengambil kesimpulan sendiri atau kadang-kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen untuk memberikan saran pembelian. Kemudian yang keempat, keputusan pembelian. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi dua faktor akan muncul antara niat untuk membeli dan keputusan membeli. Apabila konsumen dipuaskan dari pembelian tersebut, maka konsumen akan membeli kembali produk tersebut. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan alternatif yang telah dipilih. Keputusan membeli meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, tempat pembelian, dan bagaimana cara pembayaran. Dan yang terakhir atau yang kelima, perilaku pasca pembelian. Tahapan pasca pembelian merupakan tahapan yang akan membentuk sikap dan keyakinan konsumen akan produk yang dibeli karena konsumen akan mengevaluasi hasil pembeliannya. Apabila konsumen puas, maka akan terbentuk sikap dan kepercayaan yang positif atas pembelian selanjutnya, dan begitupun sebaliknya. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan pembeli merasa tidak puas setelah melakukan pembelian yaitu bisa karena mungkin harganya yang dianggap terlalu mahal atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya. Konsumen akan membandingkan produk atau jasa yang telah dibeli dengan produk atau jasa yang lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas tertentu dari barang yang telah dibeli, ataupun mendengar keunggulan tentang merek lain. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus. Di sini kami memakai 6 studi kasus. Yang pertama yaitu ada proses keputusan pembelian produk bayam hidroponik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen produk bayam hidroponik pada Politeknik Negeri Lampung selama 1 bulan, yaitu pada bulan Desember tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk hasil yang diperoleh menyatakan bahwa untuk hasil analisis proses pengambilan keputusan pembelian terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pengenalan kebutuhan, di mana motivasi merupakan alasan konsumen melakukan pembelian produk bayam hidroponik yang juga dipengaruhi oleh keinginan sebesar 35%, produk baru 24%, dan kebutuhan sehari-hari sebesar 41%. Kemudian yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen produk bayam hidroponik melakukan pencarian informasi melalui media sosial sebesar 53%, teman 35%, ataupun informasi langsung dari produsen bayam hidroponik sebesar 12%. Kemudian yang ketiga ada evaluasi alternatif, di mana konsumen dalam evaluasi produk bayam hidroponik tertuju pada kualitas 50%, harga 30%, dan pelayanan 15%. Kemudian yang keempat ada keputusan pembelian. Konsumen melakukan pembelian terhadap produk bayam hidroponik dilakukan secara terencana sebesar 59%, tidak terencana 35%, dan mendadak 6%. Kemudian yang terakhir yaitu ada perilaku pasca pembelian, di mana pada pembelian bayam hidroponik, konsumen merasa puas karena rasa, tekstur, dan kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus yang kedua, yang mana berjudul Sikap dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik oleh Konsumen di Kota Bandar Lampung. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen, sikap konsumen, pengambilan keputusan pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian sayur organik oleh konsumen sayur organik di Swalayan, Chandra Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung selama bulan Februari sampai April 2016. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian juga menggunakan model multi-attribute Fishbane dan juga metode backward elimination and seeming unrelated regression. Kemudian, adapun hasil yang didapatkan yaitu yang pertama, karakteristik konsumen sayuran organik di Swalayan Chandra Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung didominasi perempuan ibu rumah tangga yang berusia 25-30 tahun
berpendidikan tamat SMA dengan pendapatan 2.500.000 sampai 5 juta dengan jumlah anggota keluarga 3 sampai 4 orang dan melakukan pembelian 1 sampai 4 kali per bulan. Kemudian yang kedua ada sikap konsumen, di mana terhadap sayuran organik ini menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan kebersihan sayuran organik, sehingga konsumen merasa puas dan bersedia melakukan pembelian berulang. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahap. Ada tahap pengenalan kebutuhan yang mana konsumen telah mengetahui manfaat sayuran organik untuk kesehatan dan motivasinya karena ingin sehat. Kemudian konsumen mengetahui informasi melalui media cetak. Adapun tahap evaluasi alternatif yaitu pertimbangan yang dimiliki konsumen dalam memberi sayuran segar pada swalayan karena sayuran lebih segar. Kemudian tahap proses pembeliannya, jika sayur organik itu yang paling diminati adalah sawi atau caisim, dan konsumen akan tetap melakukan pembelian meskipun salah satu jenis sayuran tidak ada atau habis. Untuk tahap evaluasi pasca pembelian yaitu konsumen merasa puas dan berniat membeli kembali. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kesegaran dan kebersihan sayur. Selain itu, pada jumlah pembelian sayuran organik juga dipengaruhi oleh rasio harga produk terhadap pendapatan, kebersihan dan kesegaran, serta keutuhan daun. Selanjutnya yaitu ada studi kasus yang ketiga yaitu dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Untuk tujuan penelitian ini sendiri mengetahui bagaimana perilaku konsumen untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran produk sayur hidroponik di Chandra Teluk Betung, Chandra Malbomike Daton, Chandra Department Store Tanjung Karang, dan Politeknik Negeri Lampung pada bulan Agustus sampai November tahun 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk hasil yang diperoleh yaitu analisis proses pengambilan keputusan pembelian terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang mana konsumen sayuran hidroponik sebagian besar atau 59,52% melakukan konsumsi karena kualitas, 26% karena keanekaragaman, dan 14,29% karena kandungan gizinya. Kebutuhan akan sayuran juga didorong oleh beberapa faktor, seperti pola konsumsi ataupun motivasi konsumen. Yang kedua yaitu ada pencarian informasi, di mana sumber informasi yang paling berpengaruh di konsumen adalah diri sendiri sebesar 35,71%. Selanjutnya ada pedagang sayuran sebesar 23,81%, media cetak atau elektronik sebesar 21,43%, dan teman atau keluarga sebesar 19,05%. Kemudian yang ketiga ada evaluasi alternatif. Adapun faktor pertimbangan yang digunakan oleh konsumen adalah harga, kualitas, dan kebiasaan. Kemudian pada konsumen lainnya itu ada karena mengikuti konsumen lainnya. Kemudian yang keempat ada keputusan pembelian, di mana konsumen sayuran hidroponik dalam melakukan pembelian sayuran dilakukan secara terencana sebanyak 78,57% dan sebanyak 21,43% tidak terencana. Faktor yang mempengaruhi pembelian sayur hidroponik sebagian besar karena adanya diskon atau promosi dan produk-produk yang terlihat segar atau baru. Kemudian yang kelima ada perilaku pasca pembelian, yang mana konsumen sayuran hidroponik memiliki penilaian yang tidak puas dengan sayuran yang dibelinya. Keputusan terhadap pembelian dari jenis sayuran dipengaruhi oleh ketersediaan sayuran, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sayuran yang digunakan tidak tersedia di lapang, yang menyebabkan sebagian besar konsumen sayuran hidroponik mencari sayuran di tempat lain. Kemudian pada jurnal yang keempat dengan judul Pengambilan Keputusan dalam Pemilihan Sayuran dan Pola Konsumsi Sayuran Rumah Tangga Petani Sayuran di Desa Gisting atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pemilihan sayuran, pola konsumsi sayuran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah konsumsi sayuran rumah tangga petani sayuran. Kemudian lokasi penelitian dilakukan di Desa Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
dengan responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ibu rumah tangga atau IRT petani sayuran dengan populasi penelitian berjumlah 409 rumah tangga petani sayuran dan sampel sebanyak 65 rumah tangga yang termasuk ke dalam 14 kelompok tani. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif, dan analisis verifikatif dengan model regresi linear berganda. Nah, kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan sayuran di Desa Gisting Atas dilakukan melalui tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Nah, pada tahap pengenalan kebutuhan, sebagian besar rumah tangga menyatakan penting untuk mengonsumsi sayuran setiap harinya. Sayuran yang dikonsumsi sebagai pelengkap menu keluarga, motivasi utama dalam mengonsumsi sayuran adalah persediaan sayuran yang banyak, dan sebagian besar pengambilan keputusan dalam membeli, mengolah, serta mengonsumsi sayuran adalah ibu rumah tangga. Tahap pencarian informasi, sebagian besar responden mengonsumsi sayuran dari produksi sendiri dan secara umum responden menanam jenis sayuran di kebun dan pekarangan rumahnya. Selain memproduksi sendiri, asal sayuran yang dikonsumsi juga berasal dari membeli. Pertimbangan utama responden mengonsumsi sayuran adalah rasa sayuran dan manfaat sayuran. Dan kemudian sebanyak 38 responden menyatakan bahwa mengonsumsi sayuran tergantung situasi dan biasanya mengonsumsi sayuran pada hari-hari biasanya. Sayuran yang paling disukai adalah terong, serta alternatif sayuran yang paling sering dikonsumsi adalah kubis. Kemudian seluruh responden menyatakan puas dalam mengonsumsi sayuran dan berniat mengonsumsi kembali. Faktor kepuasan yang paling berpengaruh dalam mengonsumsi sayuran adalah kemudahan dalam memperolehnya. Dan sebagian besar rumah tangga menyatakan tetap mengonsumsi sayuran meskipun harganya akan naik. Selanjutnya pada jurnal yang kelima dengan judul Jurnal Analisis Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik di Kota Medan. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan karakteristik konsumen sayur organik, menganalisis proses pengambilan keputusan sayuran organik, menganalisis perilaku konsumen terhadap sayur organik, dan menganalisis hubungan karakteristik konsumen dengan perilaku konsumen terhadap sayur organik. Nah, kemudian lokasi dari penelitian ini yaitu di Kota Medan, yang lebih tepatnya di pasar modern, yaitu seperti Lotte Mart, Transmart, Carrefour, dan Maju Bersama Pulau Brayan. Responden dari penelitian ini yaitu konsumen yang membeli dan mengonsumsi sayuran organik yang berusia 15 tahun atau lebih. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling, yaitu dengan teknik accidental sampling. Jumlah sampel adalah 90 sampel, di mana masing-masing pasar modern diambil 30 sampel. Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis dengan menggunakan model multi-atribut Fishbane, dan analisis menggunakan korelasi Rank-Spearman. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada proses pengambilan keputusan pembelian sayur organik di Kota Medan, konsumen memiliki motivasi aman bagi kesehatan dengan mengonsumsi sayur organik dan perwujudan gaya hidup sehat menjadi manfaat yang diharapkan. Namun lokasi yang jauh menjadi kendala utama yang dihadapi konsumen untuk membeli sayuran organik. Kemudian sumber informasi konsumen tentang sayuran organik berasal dari media elektronik. Pertimbangan awal dan fokus konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian sayuran organik yaitu manfaat dari sayuran organik itu sendiri. Dalam tahap yang terakhir dari proses keputusan pembelian bahwa konsumen menyatakan merasa puas terhadap sayuran organik yang telah dikonsumsinya.
Kemudian, dari hasil analisis multi-atribut Fishbein, diperoleh atribut manfaat sayuran organik dengan nilai tertinggi pada tingkat kepentingan maupun kepercayaan. Dan contoh studi kasus yang terakhir yaitu dengan judul jurnal Analisis Sikap dan Proses Pengambilan Keputusan oleh Konsumen Sayuran Organik di Kota Medan. Nah, prospek usaha sayuran organik diperkirakan cukup prospektif, melihat isu-isu pertanian organik sudah mulai berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas makanan yang dikonsumsi untuk kesehatan tubuh. Hal ini menyebabkan munculnya alternatif sikap atau perilaku masyarakat dalam mengonsumsi bahan makanan yang lebih sehat, sehingga analisis sikap dan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen sayuran organik penting untuk diteliti. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik serta sikap konsumen terhadap sayuran organik di swalayan Brastagi, Kota Medan. Nah, kemudian lokasi penelitian dilakukan di Swalayan Brastagi, Kecamatan Medan, Maimun, Kelurahan Alur, Kota Medan, Sumatera Utara. Sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan sebanyak 30 responden. Kemudian metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen dan mengkaji proses keputusan pembelian pada sayuran organik, dan analisis sikap multi-atribut Fishbein digunakan untuk mengidentifikasi atribut dominan pada sayuran organik. Kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa motivasi yang paling mempengaruhi konsumen pada tahap pengenalan kebutuhan adalah sayuran organik aman bagi kesehatan dengan manfaat yang diharapkan konsumen dapat memenuhi kebutuhan gizi yang terjamin. Media yang paling banyak digunakan dalam pencarian informasi yaitu media elektronik, dan aspek yang paling dipertimbangkan oleh konsumen pada tahap evaluasi adalah manfaat dari sayuran organik, dengan kendala yang dihadapi adalah harganya yang cukup mahal. Pada tahap pasca pembelian terlihat bahwa konsumen telah mengonsumsi sayuran organik lebih dari 3 bulan yang lalu, dengan persepsi bahwa harga tergolong mahal dan kepuasan secara umum merasa biasa saja, yaitu 50% dan puas sebesar 50%. Diperoleh nilai sikap konsumen sebesar 95,52 yang berada pada kategori biasa saja. Hal ini mengidentifikasi bahwa konsumen tidak akan terus konsisten untuk selalu mengonsumsi sayuran organik karena harga produk yang dianggap masih cukup tinggi. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu penutup. Berdasarkan hasil dan keputusan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa proses dalam keputusan pembelian konsumen. Di antaranya yaitu yang pertama, pengenalan masalah atau kebutuhan, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Nah, pada keenam studi kasus yang telah dibahas, masing-masing penelitian menggunakan beberapa proses yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mulai dari pengenalan masalah atau kebutuhan sampai dengan perilaku pasca pembelian. Nah, akan tetapi hasil penelitian dari keenam jurnal tersebut berbeda. Nah, perbedaan ini terletak pada keputusan akhir konsumen ataupun yang lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.